Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Digita Oksyanti dengan NIM 2165061. Saya dari kelas F. Baik, di sini saya akan menjelaskan kasus tentang cybercrime dan menjelaskan contoh kasus dari cybercrime. Cybercrime, kejahatan cyber adalah suatu tindakan kejahatan yang berkaitan dengan komputer maupun perangkat jaringan. Biasanya kejahatan ini dilakukan secara online. Bahkan kejahatan cyber ini bisa menargetkan siapa saja. Jika kalian menjadi salah satu korbannya, tentu akan mengakibatkan banyak merugikan, bahkan berpengaruh pada kondisi mental hingga kerugian secara finansial. Salah satu contoh dari cybercrime yang sangat berbahaya adalah DOS, yang berujung pada cyberbullying hingga pengambilan data pribadi dan menyebarkan di internet. Tujuan dari tindakan ini sangat bermacam-macam, mulai dari ancaman, pemerasan, mempermalukan seseorang, dan mengambil keuntungan yang lain. Jenis-jenis kejahatan cybercrime: 1. Pencurian data, 2. Penipuan online, 3. ransomware, 4. Peretasan, 5. malware. Keempat, pencurian data. Pencurian data pribadi adalah aktivitas pengambilan data rahasia seseorang untuk kepentingan pihak tertentu tanpa adanya persetujuan dari pihak pemilihan data. Data-data tersebut didapatkan oleh seseorang hacker yang meretas situs resmi perusahaan, negara, atau individu dan dijual di situs ilegal. Ini contoh-contoh cybercrime. 1. Kasus polisi tangkap 2 pelaku pencurian data kartu kredit nasabah bank di Australia. Direktur Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri menangkap 2 tersangka pelaku pencurian data kartu kredit milik warga negara Australia. Pelaku yang masih berstatus mahasiswa itu ditangkap secara terpisah. Tersangka ARF ditangkap di sebuah asrama di Sleman, di Yogyakarta pada 6 Juni 2018. Kedua pelaku melakukan pencurian data nasabah bank di Australia melalui email yang terlihat dikirimkan dari bank atau lembaga perbankan lainnya. Nasabah dapat terkecoh untuk mengklik link atau dalam email tersebut akan mengisi data lengkap kartu kredit. Kedua pelaku terancam didakwa pasal berlapis dengan hukuman paling lama 20 tahun dan denda paling banyak sebesar 10 miliar. Di sini sumber kasusnya. Kemudian contoh kedua, kasus jual data nasabah BCA. Pelaku mengaku curi data dari jejak pinjol dan judi online. Di sini Subit Siber Ditreskrimasus Polda Metro Jaya mengungkap kasus pembobolan dan jual beli data nasabah bank. Dalam kasus ini, polisi mengamankan 1 pelaku berinisial MRGP 28 tahun di rumahnya di Jalan Tebet Barat dalam 2B Tebet, Jakarta Selatan 8 Agustus 2023. Lalu Direktur Reskrimusus Polda Metro Jaya Kombes Pol AD Safri Simbanjuntak bersama Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoguyo menjelaskan kasus ini terungkap berawal dari laporan salah satu pihak bank BCA berinisial DM yang menerima keluhan dari para nasabah. Ia menyebut dalam akun Breakfrom itu ditentukan nama akun Pentagram beserta akun lainnya yang mengklaim bahwa data-data yang diperjualbelikan merupakan data milik nasabah bank BCA. Dari hasil pemeriksaan pelaku MRGP mengetahui website Breakfrom dari berita yang membahas penjualan data-data rahasia yang dilakukan hacker.
Bejorka, pelaku kemudian mencari tahu lebih dalam tentang website tersebut. Pelaku sempat mengganti nama akun karena nama akun pentagram viral di media sosial dan jadi bahan pemberitaan di media massa. Akibat perbuatan pelaku dijerat pasal 32 Jo pasal 48 dan atau pasal 39 Jo pasal 51 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang IT dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara dan denda maksimal 12 miliar. Sumber kasus dari jual beli online ini, pinjol dan judi online. Tiga kasus polisi tangkap pelaku pencurian data nasabah BCA dan dijual di Drink Web. Di Trismus Polda Metro Jaya menangkap seseorang pria berinisial MRGP di kediamannya kawasan Jakarta Selatan. Pria 28 tahun itu harus berusaha dengan polisi lantaran diduga melakukan kegiatan jual beli data nasabah bank BCA di dark web bernama Breakforum IS. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 23 Junto, pasal 48 dan atau pasal 25 Junto, pasal 51 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang IT dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara dan atau denda 12 miliar. Sumber beritanya. Sumber apa nih? Di nomor 2-nya ini penipuan online. Penipuan secara online adalah suatu bentuk kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi dalam melakukan perbuatannya. Selalu ada korban yang dirugikan dalam setiap kasus penipuan, sehingga kasus penipuan online telah diatur di dalam KUHP dan UU IT. Nah, di sini terlihat kasus penipuan online modus jual minyak goreng murah. Kerugian korban puluhan juta. Bangkalan, Jawa Timur, seorang perempuan inisial GM, 24 tahun, warga Kelurahan Keraton, Kabupaten Bangkalan, ditangkap anggota Satreskrim Polres Bangkalan lantaran telah melakukan penipuan dengan modus menjual sembako minyak goreng dengan harga murah. Korban yang telah memesan ratusan sembako melalui media sosial Facebook pada kenyataan tidak menerima barang yang dipesan. Akibat korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Korban memesan ratusan sembako kepada pelaku dan membayar uang melalui transfer yang telah lunas. Barang pemesan tak kunjung datang. Guna melakukan aksinya, pelaku yang mengaku mendatangkan sembako dari daerah lain itu kemudian dijual kembali kepada pemesan melalui media online. Sebagai kecil pesanan tersebut sampai pada pembeli, namun sebagai besar pesanan tidak dikirim kepada konsumen. Akibat korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Korban memesan ratusan sembako kepada pelaku dan membayar uang melalui transfer yang telah lunas. Barang pemesanan tak kunjung datang. Kesal pesanan barang yang ditunggu hingga 4 bulan tak kunjung datang, korban melaporkan ke pihak kepolisian. Kasus penipuan tersebut tak hanya terjadi pada suatu orang saja, melainkan warga yang lainnya juga melaporkan atas kejadian yang sama. Sumber beritanya. Kemudian di sini
kita mendapatkan kasus korban penipuan pencet like buat aduan ke Barreskrim, klaim rugi 35 miliar. Paguyuban korban penipuan online berkedok pencet like di suatu komen mendatangi Mabes Polri Jakarta Selatan. Mereka membuat aduan ke Barreskrim Polri untuk memindaklanjuti kasus penipuan tersebut. Perwakilan korban penipuan online Tri Mulyanti mengatakan banyak 1.000 orang menjadi korban penipuan dengan iming-iming kerja paruh waktu itu. Mereka ditugas menaikkan rating suatu komen adapun cara menaikkan rating komen tersebut adalah dengan berkomentar dan menyukai unggahan komentar tersebut. Para korban nantinya akan diminta melakukan top up dengan iming-iming uang tersebut dapat kembali dengan komisi sebesar 10%. Ria mengatakan korban dari sindikat penipuan online itu terjadi di seluruh Indonesia. Bahkan kata dia ada juga WNI yang berada di luar negeri turut menjadi korban tindakan penipuan itu. Lebih lanjut, Tria mengklaim akumulasi total kerugian yang dialami para korban ditaksir mencapai 35 miliar. Bawah lanjutnya ada satu korban yang merugi hingga 1,6 miliar. Sumber berita. Kemudian di sini ada kasus 2 anggota sindikat penipuan jual beli online ditangkap di Trenggalek. Polisi menangkap 2 anggota sindikat penipuan jual beli online asal Kabupaten Sidenreng, Rampang atau Sidrap. Tersangka sempat menipu warga Trenggalek dengan modus penjualan sepeda motor trail mini. Kapolres Trenggalek AKBP Dwi Siwijayaputra mengatakan kedua tersangka adalah Sandi Rahman yang umurnya 25 tahun dan Safir 25 tahun juga, warga desa Tanate, Marintangge, Sidrap, Sulawesi Selatan. Polisi juga mengamankan barang bukti alat komunikasi atau laptop, mesin print serta salinan perancaman WhatsApp dan resi karyo palsu. Saat itu korban tertarik dengan penawaran sepeda motor trail mini yang diunggah di marketing Facebook oleh akun motor bekas. Selanjutnya korban menghubungi pemilik akun dan terjadi kesepakatan untuk membeli sepeda motor mini dengan harga 2,5 juta sosial. Akibat perbuatan kedua pelaku, Sandi dan Safri ditahan di Polres Trenggalek dan dijerat dengan Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik atau IT dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Sumber beritanya. Ketiga itu adalah ransomware. Ransomware adalah jenis virus atau malware berbahaya yang digunakan untuk mengenkripsi data pengguna pada suatu perangkat komputer atau jaringan. Aksi pencuri data ini umumnya bertujuan untuk
memberikan keuntungan tertentu para pelaku, di mana keuntungan tersebut berupa uang atau pembayaran lainnya. Kasus pertama itu kronologi serangan ransomware atau WannaCry dan bikin heboh internet. Sejarah akan mencatat atau WannaCry adalah salah satu serangan kiber tersebar yang pernah terjadi di dunia. Tak kurang dari 150 negara terkena dampak ransomware yang mengunci sistem komputer ini, termasuk Indonesia. Di bidang ransomware lainnya yang sebelumnya hanya membayar secara relatif terbatas, atau WannaCry lebih sakit karena memanfaatkan tol senjata kiber Dinas Intel Amerika Serikat atau NSA yang dicuri hacker dan dibocorkan di internet. Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Keamanan atau Kemenkominfo di Indonesia menggelar konversi pers darurat untuk menyebarkan kabar soal bahaya WannaCry atau ransomware. Ini dikhawatirkan bakal menyerang lebih banyak institusi lainnya pada Senin, tanggal 15 bulan 5 2007 saat komputer kantor dinyalakan pada pemula jam kerja. Kemenkominfo merugikan sejumlah langkah pecahan WannaCry. Semua perusahaan dihimbau untuk menerapkan langkah-langkah tersebut guna menghalau sepak terjang atau WannaCry yang dinilai berbahaya karena mengunci data komputer. Institusi pemerintah dan swasta di Indonesia mulai mengeluarkan peringatan soal WannaCry kepada karyawan kantor masing-masing di dunia internasional. WannaCry didulat sebagai seorang kiber tersebar sepanjang masa atau Europal mencatat penyebaran komputer Eropa melawan wanita bawah infeksi WannaCry masih bisa meluas lebih jauh pada Senin 15 bulan 5 2017. Ini kasus serangan ransomware di Indonesia. PBI pernah jadi sasaran. Ransomware kembali ramai diperbincangkan setelah diduga menyerang sistem layanan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Sebagaimana sempat diberitakan sebelumnya, layanan BSI sempat mengalami gangguan pada 8 hingga 11 Mei minggu lalu. Setelah mengganggu terjadinya kelompok beretas bernama Lockbit muncul dark web dan menggunakan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas masalah layanan BSI. Gangguan layanan BSI terjadi diklaim karena serangan ransomware ganggu Lockbit 3.0. Sementara klaim tersebut muncul dan layanan BSI kembali pulih. Pihak BSI sempat mengaku telah menemukan adanya serangan siber pada sistem layanannya. Akan tetapi tidak dijelaskan secara spesifik jenis serangan siber tersebut. Seandainya benar karena ransomware, maka gangguan pada BSI bakal menambah daftar kasus serangan perangkat lunak berbahaya itu di Indonesia.
Ransomware telah berkeliaran di Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu dengan berbagai macam jenis. Sumber berita. Kemudian 2 rumah sakit di Jakarta kena serangan ransomware atau WannaCry. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau Kominfo menyebut 2 rumah sakit di Jakarta menjadi korban serangan siber ransomware atau WannaCry yang juga melanda dunia. 2 rumah sakit yang dimaksud adalah Rumah Sakit Harapan Kita dan Rumah Sakit Dramas. Ransomware yang menyerang kedua rumah sakit itu berjenis malicious atau software atau juga malware yang menyerang komputer korban dengan cara mengunci komputer atau mengekskripsi semua data yang ada sehingga tidak bisa diakses kembali. Guna membuka kembali data tersebut, korban harus membayar tebusan dalam bentuk Bitcoin. Dia menyebut nyaris semua komputer di rumah sakit terpengaruh. Ransomware itu mengunci semua data dan mengganggu sistem teknologi informasi yang menyimpan seluruh data kesehatan pasien juga catatan pembayaran rumah sakit saat ini. RS Dramasis tengah berupa menginstal ulang sistem untuk membuat komputer dan server kembali beroperasi. Dia berharap proses tersebut cepat selesai karena kini rumah sakit beroperasi tanpa sistem TI. Bukan hanya rumah sakit di Indonesia saja yang menjadi korban. Sistem Jaminan Kesehatan Nasional Inggris atau NHS juga ikut terkena dampak ransomware atau WannaCry tersebut. Sumber beritanya. Kemudian di sini kita dapat kasus BPJS Kesehatan akui ada kemungkinan presentasan data 2079 juta warga RI. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS Kesehatan mengakui adanya kemungkinan perentasan yang membuat data 278 juta penduduk di Indonesia bocor dan dijual di dunia maya. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron mengatakan perentasan masih bisa ditembus meskipun asisten keamanan yang digunakan diklaim telah sesuai standar dan berlapis. BPJS Kesehatan juga mengklaim telah menjalankan Security Operation Center atau SOC yang bekerja selama 24 jam dalam 7 hari untuk mengamati hal-hal yang mencurigakan. Sebelumnya dilaporkan data 278 juta penduduk di Indonesia dijual di From Online Red Formas. Data tersebut dijual oleh akun bernama Coach. Adapun data yang dijual berisi nomor kartu atau NIK, nomor ponsel, email, alamat, dan gaji. Data tersebut termaksud dapat penduduk yang telah meninggal dunia. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mendalami kasus ini dan menemukan bahwa sambal data identik dengan data milik BPJS Kesehatan. Kominfo kemudian memanggil direksi BPJS Kesehatan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Sumber beritanya. Kemudian di sini ada kasus perentasan data Bank Syariah Indonesia atau BSI. Bareskrim masuk penyelidikan. Direktorat Tindak Pidana Siber atau
Ditipidisber. Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri mulai menyelidiki kasus peretasan dan dugaan pencurian data yang dialami Bank Syariah Indonesia atau BSI. Beberapa waktu lalu adapun BSI sempat diretas oleh kelompok hacker Lockbit. Sebelum peretasan itu, sistem BSI juga sempat mengalami gangguan pada 8 Mei 2023. Diberitakan sebelumnya, pengakuan kelompok hacker Lockbit terkait penyebaran data nasabah BSI di Dark Web sempat menjadi pembicaraan di media sosial Twitter. Pengakuan Lockbit itu diduga oleh akun Twitter Tracer in pada Selasa 16 bulan 5 2023. Periode nasional telah berakhir dan kelompok ransomware Lockbit akhirnya mempublikasikan semua data yang dicuri dari Bank Syariah Indonesia di Dark Web. Tweet akun Tracer in. Tweetan itu diberangi unggahan foto yang menunjukkan indeks data BSI dan sederet pernyataan dari Lockbit untuk orang-orang berhenti menggunakan BSI karena tidak mampu melindungi dana dan data nasabah dari para kriminal. Sebelumnya, Lockbit mengaku telah mencuri sekitar 1,5 terabit data internal BSI tersebut. Di dalamnya ada 15 juta data pengguna BS Data yang dibocor. Itu di antaranya adalah nama, nomor ponsel, alamat, saldo rekening, riwayat transaksi pelangganan. Yang bocor di antaranya adalah nama, nomor ponsel, alamat, saldo di rekening, riwayat transaksi, tanggal pembukaan rekening, informasi pekerjaan, dan beberapa data lainnya. Ini sumber beritanya. Kemudian di sini ada Kominfo investigasi dugaan data 12 juta nasabah BRI Live bocor dan dijual online. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menginvestigasi dugaan pembobolan data nasabah BRI Live yang dijual secara daring. Adapun korban mengenai kasus pembobolan data perusahaan asuransi tersebut muncul dari unggahan sebuah akun Twitter. Akun tersebut menyertakan sebuah postingan dari web Rate.Room dengan oknum yang namanya tidak disebutkan menjual 460.000 dokumen yang dikumpulkan dari 2 juta nasabah BRI Live secara 7 miliar atau sekitar Rp 110 juta. Dalam postingan tersebut juga ditampilkan sebuah video berdurasi 30 menit menampilkan besaran data sehingga 250 GB. Terdapat data-data sensitif masyarakat, menampilkan besarnya data hingga 250 GB. Terdapat data-data sensitif masyarakat seperti rincian rekening bank, selain kartu tanda penduduk atau KTP, dan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Selain itu, informasi lainnya yang bocor berupa PIN polis asuransi security hex atau algoritme 1 SAH 1. Manfaat yang diterima nasabah lama menjadi klien kartu keluarga KK.
buku rekening, akta kelahiran, akta kematian, bukti transfer, foto hasil lab hingga keterangan penyakit. Sementara itu ditutup melalui laman akun Twitter HARP atau Hard Founder atau CTO, perusahaan intelijen keamanan siber Housen Rock Alon Gal mengatakan mereka saat ini tengah mengkaji komunikasi perentasan terjadi lewat perangkat karyawan BRI Live, sumber beritanya. Kemudian di sini ada 5 malware. Malware merupakan istilah yang mencakup berbagai serangan siber seperti Trojan, virus, dan worm. Malware ini digunakan pelaku kejahatan siber untuk berbagai tujuan melalui dari mencuri informasi pribadi, merusak sistem operasi perangkat, mencuri uang, sehingga mengambil alih kendali perangkat yang terinfeksi. Ini dia kasusnya spyware Pegasus. Kasus serangan spyware Pegasus pada November 2019 kemarin, contoh spyware buatan perusahaan asal Israel NSO Group diduga sebagai otak dari peretasan WhatsApp yang menargetkan 1.400 orang, atau mereka yang menjadi korban adalah diplomat, pembangkang politik, wartawan, dan pejabat senior pemerintah. WhatsApp mengatakan bahwa NSO Group menyusupkan Pegasus melalui fitur video call WhatsApp. Pegasus melakukan inisial data ekstraksi, pemantauan pasif, mengumpulkan data korban secara aktif, dan menahan komunikasi yang dikirim dan diterima dari perangkat korban. Serangan spyware Pegasus ini juga sulit terdeteksi. Hal ini dikarenakan Pegasus tidak menguras habis baterai perangkat korban, memori, dan penggunaan data yang sedikit sampai pengaturan slave destruct. Ketika ketahuan sistem keamanan smartphone sehingga sulit dideteksi, Facebook selalu pemilik WhatsApp pun membawa kasus ini ke pengadilan. Kemudian pemerintah Indonesia pun turut memantau pergerakan spyware tersebut. Menkominfo Johnny G. Plate mengatakan pihak melakukan monitoring terkait ancaman serangan spyware Pegasus yang menginfeksi WhatsApp, namun Komisi belum melihat dampak dari virus jahat itu terhadap penggunaan WhatsApp di Indonesia. Kemudian di kasusnya Retency, malware ini telah menginfeksi hampir 5 juta smartphone dari beberapa merek terkenal. Rostering menyamar sebagai aplikasi sistem Wi-Fi server dan telah terinstall sebagai aplikasi bawaan pada smartphone baru dengan merek Honor, Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo, Samsung, dan Gionne. Semua smartphone yang terkenal dampak Retency merupakan barang kiriman dari distributor Tianpai yang berbasis di Hangzhou, Cina. Cara kerja dari malware ini pun cukup sistematis.
rating zone, mampu terhubung langsung dengan server utama dan kontrolnya untuk mendapatkan daftar komponen sebenarnya yang berisi kode-kode berbahaya. Setelah itu malware ini langsung mendownload dan menginstal kode-kode tadi dengan menggunakan izin download without atau notification yang sama sekali tidak membutuhkan interaksi penggunaan. Hasilnya perangkat yang terinfeksi akan menerima iklan dan memberikan celah hacker untuk mengambil alih perangkat. Adapun cara untuk memeriksa apakah smartphone Anda telah terkena malware ini atau tidak. Caranya dengan memeriksa aplikasi manager pada smartphone dan cari paket aplikasi bernama Chrome Android Yellow Address atau bahasa Cinanya atau apa ini, Chrome Hard Layer, Chrome Android Surface atau Security sumber beritanya. Kemudian di sini ada PETY. Serangan malware plater terjadi. PETY serangan malware plater terjadi pada Juni 2017. PETY ini awalnya menyerang di sebuah perusahaan di Ukraina. Kemudian PETY menyebar di beberapa negara seperti Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Di Eropa dan di Amerika, negara yang paling berdampak adalah Ukraina. Pasalnya, serangan PETY mampu mematikan sistem pemantauan radiasi di pembangkit listrik tenaga nuklir atau Chernobyl. Kementerian Bank dan sistem kereta di Ukraina. Sedangkan di tempat lain, serangan PETY menyasar perusahaan periklanan dari Britania Raya bernama Mars Line, perusahaan Mars, dan CO dari Amerika Serikat, perusahaan minyak asal Rusia yakni Rosneft, dan lembaga bantuan hukuman multinasional DLA Piper. Serangan ini bersifat memeras. Pasalnya, PETY akan mengunci akses komputer dan meminta tembusan berupa Bitcoin agar akses bisa kembali dibuka. Di Indonesia, Menkominfo Rudiantara meminta kepada masyarakat untuk waspada atas serangan PETY. Walaupun belum ada laporan serangan PETY sampai di Indonesia, namun Rudiantara meminta masyarakat untuk membuat cadangan data dan menonaktifkan atau menjabut jaringan lokal atau LAN sementara untuk sebelum dipastikan aman. Sumber beritanya. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.